terhadap dunia Islam. Perang salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam di Timur Tengah yang terjadi antara tahun 1096 sampai dengan 1291 yang hampir mencapai 2 abad lamanya. Dengan tujuan mereka ingin merebut tanah suci di Yerusalem dan kekuasaan kaum muslim dan mendirikan gereja di sana. Pada awalnya perang salib ini sebelum terjadi sudah terjadi peperangan antara kaum Kekaisaran Romawi Bizantium dan Bani Saljuk yang dinamakan dengan Perang Manjika. Namun perang ini dimenangkan oleh umat Islam. Sejak saat itulah umat Kristen Eropa mulai membentuk aliansi dan ingin memerang mereka kembali hingga meledaklah perang salib. Faktor penyebab perang salib itu yaitu yang pertama faktor agama, yaitu hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Kondisi ini merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintah Bani Saljuk. Umat Kristen berpikir bahwa sejarah kemakam Nabi Isa di Yerusalem merupakan amalan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Kebijakan ini didengar oleh umat Kristen di Eropa. Mereka menjadi gempar dan bersedih. Mereka bergerak untuk balas dendam dan perampasan kemerdekaan dalam menjalankan ajaran agama mereka. Visi mereka hanya satu, yaitu merebut kembali Baitul Maqdis dari genggaman kaum muslim. Yang kedua yaitu faktor politik. Posisi kunci di sekitar Asia Kecil telah dikuasai oleh Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Kondisi ini membuat kota Konstantinopel terancam jatuh ke tangan umat Islam. Tentu saja penguasa Konstantinopel tidak memiliki pilihan lain dan mereka meminta bantuan kepada pihak Keuskupan Agung di Roma. Mereka menyambut kerjasama ini dengan baik. Tapi anehnya agenda mereka diawali dengan propaganda perang suci ke dunia Islam oleh Paus Urbanus II. Dengan demikian sejatinya tema propaganda itu kampanye perang suci yang dipimpin oleh Paus adalah pembebasan Baitul Maqdis, bukan perang suci ke dunia Islam. Dapat disimpulkan bahwa mereka hanya memiliki ambisi politik untuk menaklukkan dunia di bawah kekuasaan gereja. Demikian pula dengan bangsawan Eropa tentu memiliki ambisi politik, yaitu ingin membentuk kerajaan-kerajaan di daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Meledaknya penduduk tidak dibarengi dengan kestabilan ekonomi sehingga membuat rakyat mengalami kelaparan yang sangat luar biasa. Faktor ekonomi pula yang memotivasi rakyat Eropa kelas rendahan karena mereka seringkali mendapat tekanan dibebani berbagai pajak serta sejumlah kewajiban lainnya dari kerajaan dan gereja, sehingga mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan mendapat kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila dapat memenangkan peperangan itu. Yang keempat yaitu faktor sosial. Masyarakat Eropa terbagi dengan berbagai kasta. Yang pertama golongan gereja, yang kedua golongan bangsawan dan ksatria, dan yang ketiga golongan petani, budak dan rakyat jelata. Pada saat itu Eropa dikuasai oleh golongan gereja dan bangsawan. Berbeda halnya dengan golongan petani dan budak. Mereka hanya dijadikan bulan-bulanan dan ditindas oleh kaum gereja dan bangsawan. Hal inilah yang memacu mereka untuk ikut perang salib. Mereka memilih lebih baik mati daripada hidup terus dalam ketika kemerdekaan. Yang kelima, faktor konflik. Konflik yang melanda umat Islam di kawasan Arab ketika itu menjadi salah satu faktor pertimbangan terjadinya perang salib. Beberapa dinasti kecil menjadikan kekuatan militer dan politik Islam semakin lemah. Ditambah lagi dengan kondisi Eropa saat itu masih berupa kawasan geografis, pedesaan yang terbelakang dan tidak memiliki peradaban semaju Bizantium dan Arab. Hal ini mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perang salib.
kekuasaan Eropa Timur mengalami konflik dengan pasukan Muslim dan perang Manjikat yang berakhir pada kekalahan bagi Bizantium. Kekalahan inilah yang memancing dendam kesumat yang akhirnya disalurkan pada perang salib. Periodisasi perang salib. Perang salib ini menjadi dalam 3 periode, yaitu yang pertama periode penaklukan umat Kristiani yang berlangsung dari tahun 1096 sampai dengan 1144. Pada periode ini merupakan hasil kerja keras dari Paus Urbanus II dan dalam kampanyenya. Di samping itu, dukungan oleh kampanye yang sama di kalangan masyarakat luas dilakukan oleh seorang penginjil bernama Petrus Amin. Mereka memulai perang dengan mengumpulkan sebanyak 150.000 tentara. Namun sangat disayangkan pasukan sebanyak itu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan perbuatan brutal, perampokan, mabuk-mabukan, dan sekedar perzinaan pada tempat-tempat yang mereka lalui. Perbuatan mereka ini menyebab kemarahan bangsa Bulgaria dan Hungaria. Mereka langsung memberikan perlawanan terhadap perang kaum salib, sehingga pasukan salib berantakan dan sisanya dihadapi langsung oleh pasukan Bani Saljuk. Periode kedua yaitu periode reaksi umat Islam yang berlangsung dari tahun 1144 sampai 1192. Pada periode ini kebangkitan umat Islam telah menderita kekalahan melawan kekuatan tentara salibnya dapat menguasai Islam Syria dan Palestina pada tahun 1144. Mereka berhasil memenangkan beberapa kekuasaan di kota Antioquia. Periode ketiga. Periode salib ini yaitu ingin menguasai Mesir berdasarkan pertimbangan ekonomi bahwa jika Mesir dapat dikuasai, mereka dapat memperoleh keuntungan besar dalam peperangan. Lalu mereka menyerang Mesir tetapi tidak berhasil dan hanya mendapat menguasai kota Dimyat sebagai pintu gerbang strategi untuk memasuki Mesir. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dampak perang salib terhadap dunia Islam. Berlangsungnya perang salib sangat panjang, tentu memberi dampak dan pengaruh bagi dunia Arab sebagai konflik dan umat Islam sebagai penghuninya. Perang salib ini memiliki beberapa dampak pengaruh terhadap dunia Islam. Yang pertama pengaruh politik, yang kedua pengaruh ekonomi, yang ketiga pengaruh sosial. Pengaruh politik, konflik yang terjadi di wilayah Arab berdampak kerugian bagi umat Islam. Salah satunya kerugian saat itu sangat terlihat ialah pecahnya pemerintahan Islam. Yang kedua pengaruh sosial. Dari sudut pandang sosial, kita akan mengetahui pengaruh perang salib bagi sebagian jazirah Arab, terutama kawasan Syam. Di negeri Syam ini terdapat berbagai struktur dan komposisi pendidikan yang beragam atau lebih disebut dengan mosaik demografi. Yang ketiga itu pengaruh ekonomi. Pada pengaruh ekonomi ini terputusnya jalur perdagangan antara Eropa dengan bangsa Asia, sehingga bangsa Eropa sulit untuk mencari rempah-rempah. Akhirnya bangsa Eropa bertentangan mengadakan penjajahan di wilayah samudra yang memiliki rempah-rempah. Baik, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kan perang salib itu antara kaum Kristiani dan dinasti Seljuk. Jadi, apakah dinasti-dinasti lain seperti Abbasiyah ataupun dinasti
tidak ikut dalam perang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imada Malik. Saya ingin bertanya, apakah dampak negatif dan dampak positif dari adanya perang salib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Hayati, ingin bertanya, apa penyebab utama yang membuat pasukan Islam kalah melawan pasukan salib di periode pertama? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pia. Yang dalam perang salib hanyalah dinasti Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin perang melawan pasukan salib pada periode kedua. Hanya dinasti Ayyubiyah yang ikut serta dalam melawan perang salib itu. Jadi yang dinasti itu nggak ikut campur? Nggak. Kenapa? Karena kan itu kan umat Islam kan, maksudnya itu umat Islam antara sama kaum Kristiani kan. Kenapa itu nggak ikut? Karena mereka tidak karena mereka hanya ingin merebut kekuasaan di dinasti Ayyubiyah, yaitu di Mesir. Jadi mereka tidak mengganggu kekuasaan di dinasti lainnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Halimah. Apa dampak negatif dan positif dari perang salib? Dampak positifnya itu yang paling nampak adalah terjadinya saling tukar ilmu pengetahuan antara Kristen dengan Islam. Dan dampak negatifnya, contohnya hancurnya peradaban Bani Zaitun dan beralihnya peradaban Islam dari negara timur ke barat sehingga umat Islam kehilangan peradabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amal Hayati, yaitu penyebab kekalahan pasukan Islam. Yaitu penyebabnya antara lain ketidaksiapan pasukan Islam dalam menghadapi pasukan salib dan berkorbannya semangat perang pasukan salib untuk merebut Baitul Maqdis dan memperoleh keuntungan ekonomi dalam peperangan. Baiklah, sampai di sini hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.